KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan. Kali ini KPK melakukan OTT terhadap pejabat Kementerian Sosial. Ketua KPK Firly Bahuri membenarkan operasi tangkap tangan tersebut. Pejabat yang bersangkutan ditangkap hari Sabtu pukul 2 dini hari. Sebelum diketahui OTT KPK terhadap pejabat Kemensos terkait kasus apa, KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjerat operasi tangkap tangan. Tim KPK tadi malam sampai dengan dini hari mengamankan beberapa pihak terkait dengan kegiatan tangkap tangan di Kementerian Sosial yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan bantuan sosial. Saat ini pihak-pihak yang diamankan tersebut telah berada di Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Mengenai siapa saja yang telah diamankan dan bukti apa saja yang diperoleh dalam kegiatan tangkap tangan ini, saat ini belum bisa kami sampaikan, dan tentu perkembangan mengenai kegiatan ini akan segera kami informasikan lebih lanjut setelah tim penyelidik KPK selesai memeriksa dan meminta keterangan terhadap pihak-pihak yang diamankan tersebut. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai operasi tangkap tangan pejabat Kementerian Sosial, langsung saja kita bergabung bersama reporter Ramaditya Domas serta juru kamera Adini Anissa. Rama, kalau tadi kita menyimak statement yang disampaikan oleh juru bicara KPK, ada beberapa hal yang memang yang belum bisa disampaikan kepada publik terkait dengan OTT terhadap beberapa pejabat Kementerian Sosial. Apakah sudah ada informasi terkini dari proses pemeriksaan kasus tersebut? Iya, Cikal dan juga pemirsa, memang berkaitan dengan OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap PPK atau pejabat pembuat komitmen Bansos, Kemensos, penanganan COVID-19. Ini sejauh ini belum ada informasi lebih lanjut berkaitan dengan siapa saja pejabat yang ditangkap dalam operasi OTT tadi malam oleh tim penyidik KPK. Namun yang jelas memang hingga saat ini dari para mereka yang diperiksa ini, pejabat PPK ini dari Kemensos masih ada di dalam ruang penyidikan KPK. Dan juga kami masih menantikan berkaitan dengan informasi selengkapnya dan siapa saja pejabat yang nantinya atau yang tadi malam telah ditangkap dalam OTT berkaitan dengan dana Bansos Kemensos ini. Memang jika kita melihat dari pernyataan juru bicara KPK Ali Fikri bahwa memang tadi malam KPK melakukan OTT pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Penangkapan ini merupakan dari aksi atau tindakan yang dilakukan oleh PPK, pejabat pembuat komitmen Kemensos berkaitan dengan dana Bansos yang memang mereka diduga melakukan transaksi suap, yakni yang merupakan diduga menerima hadiah dari para vendor Bansos Kemensos berkaitan dengan penanganan pandemi COVID-19. Memang jika kita melihat Cikal dan juga pemirsa berkaitan dengan Bansos ini, Kemensos melalui pemerintah memang sudah melakukan atau menyalurkan dana Bansos dan juga beberapa sembako berkaitan dengan penanganan COVID-19 ini sejak April dan hingga saat ini masih berjalan. Berkaitan dengan hal itu memang diduga oleh KPK adanya praktik suap dan transaksi hingga akhirnya tadi malam dari pihak KPK atau dari penyidik KPK melakukan beberapa langkah-langkah, salah satunya OTT kepada beberapa pejabat yang ada di KPK. Dan hingga saat ini juga kami masih menantikan informasi lebih lanjut dari KPK sendiri, khususnya dari jubir KPK Ali Fikri yang tadi masih akan memberikan informasi. Namun hingga saat ini memang dirinya, khususnya dari tim penyidik KPK, masih membutuhkan waktu untuk melakukan penyidikan lebih lanjut dan pemeriksaan. Hingga akhirnya nanti pada waktunya dirinya akan membeberkan siapa saja pejabat dan bagaimana kronologi praktik suap yang hingga saat ini masih dalam pemeriksaan di dalam Cikal. Ya, Rama, lalu ada berapa orang yang terjerat operasi tangkap tangan KPK ini? Ya, Cikal dan juga pemirsa, memang berkaitan dengan siapa saja dan berapa jumlah pejabat yang ditangkap dalam OTT tadi malam ini. Dari pihak KPK sendiri masih menyebutkan jumlah hanya sekitar beberapa begitu, namun tidak menyebutkan jumlah detailnya. Hingga saat ini memang kami juga masih menantikan informasi berkaitan dengan jumlah dan siapa saja. Memang ada kemungkinan Cikal dan juga pemirsa berkaitan dengan malpraktik suap ini, ada kemungkinan yakni dirjen-dirjen yang ada di jajaran Kemensos ini yang terlibat dalam transaksi suap
oleh vendor Bansos Kemensos dalam penanganan COVID-19 ini. Memang jika kita melihat Cikal, bahwa sejauh ini bansos-bansos yang sudah dihadirkan oleh Kemensos yang sesuai dari arahan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 ini bisa kami sebutkan ada beberapa, seperti misalnya ada bansos sembako untuk wilayah Jabodetabek yang sudah dikucurkan sejak April hingga saat ini masih berjalan dengan rincian 300.000 per bulan, di mana untuk sembako-sembako ini adalah mungkin seperti misalnya yakni ada minyak, beras, dan juga alat-alat masak begitu. Dan untuk sisi lain ada juga yakni bansos dari Kemensos yang dikucurkan untuk penanganan pandemi COVID-19 ini, Cikal. Ada seperti misalnya bantuan pangan non tunai dan juga bansos pangan dan juga bansos tunai dari Himbara atau Himpunan Bank milik Indonesia. Dan juga berkaitan dengan hal itu, hingga saat ini kami masih menantikan kronologi detail berkaitan dengan OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap PPK, pejabat pembuat komitmen Bansos Kemensos dalam penanganan COVID-19. Dan Cikal, patut kita garis bawahi berkaitan dengan OTT yang dilakukan oleh KPK tadi malam ini merupakan OTT keempat kalinya dalam rentan waktu 10 hari, di mana memang sebelumnya KPK telah melakukan OTT terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo berkaitan dengan kebijakan ekspor benur atau benih lobster. Dan juga setelahnya ada yakni OTT pada tanggal 27 November yakni Wali Kota Cimahi Ajai Muhammad Priyatna berkaitan dengan suap rumah sakit Kasih Bunda di Cimahi. Setelahnya atau kemarin tepatnya Cikal, ada OTT juga dari KPK yakni terhadap Bupati Banggai Laut yakni Weni Bukamu berkaitan dengan suap proyek jalan di Banggai Laut. Dan saat ini atau tadi malam tepatnya KPK kembali melakukan OTT keempat kalinya dalam rentan waktu 10 hari terhadap pejabat Kemensos berkaitan dengan suap transaksi di agenda Bansos Kemensos dalam penanganan pandemi COVID-19. Cikal. Baik, terima kasih Rama atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, itu tadi laporan dari reporter Ramaditya Domas serta juru kamera Adini Anissa melaporkan dari KPK Jakarta.